tokoh yang tadi sempat kita singgung ya, berarti bahwa di balik kesuksesan acara bersama ini memang ada orang-orang besar ya, yang orang-orang besar yang memberikan arahan, memberikan motivasi, memberikan doa, keajaiban-keajaiban hingga ini tadi bisa meningkat, bisa terus tumbuh dan seterusnya. Ya, jadi gini, kisaran sekitar tahun 2001, 2001-an itu ya, beliau Pak Yai itu pada waktu kondisi yang relatif santai, rileks mungkin ya. Kemudian tiba-tiba beliau itu melihat kayak seperti cahaya gitu ya, yang kemudian cahaya itu seperti entah dibaca atau kemudian seperti terbaca gitu, al-musyarat gitu kalau nggak salah. Oh iya, ya. Kemudian di situ oleh beliau kemudian dibuka gitu ya, dibuka, dan di situ ada petunjuk-petunjuk supaya warga Sidika ini tidak termasuk ke pendustaan ya. Dan kemudian dari apa yang diterima oleh beliau ya, petunjuk dari Allah tersebut dirupakan dalam bentuk buku hijau, saya tidak bawa, yang diberi judul Bilalul Mustadafin, bilangan orang-orang yang lemah ya. Dan disitulah saya juga baru ngeh bahwa hakikatnya ketika kita itu nyantuni anak yatim, yatim piatu dan fakir miskin, itu hakikatnya adalah kita itu peduli kepada nasibnya Nabi Muhammad di masa-masa awal itu. Karena Nabi Muhammad ya bertahun-tahun itu dalam keadaan fakir dan miskin gitu ya, dan juga sejak kecil itu sudah yatim dan yatim piatu ya. Makanya sampai dikatakan ya, kullu syai'in miftah, kalau saya tidak salah bunyinya gitu hadis Nabi, kullu syai'in miftah wal miftahul jannah hubul masakin wal fuqara. Segala sesuatu, kullu syai'in miftah, segala sesuatu itu ada miftah, ada pintunya gitu ya, ada kuncinya ya. Nah, miftahul jannah, kuncinya surga itu hubul masakin wal fuqara, cinta kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang fakir ya. Ini mendasar ya, ini mendasar, karena pada hakikatnya siapa yang mencintai orang-orang miskin dan orang-orang fakir itu sebenarnya adalah mencintai Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad pernah ada di dalam situasi kondisi yang fakir dan miskin. Dan kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan begini ya, barang siapa menyantuni 2 atau 3 anak yatim atau yatim piatu, itu akan sedekat ini di dalam surga. Nabi itu menempelkan jarinya seperti di depan dada ya, sedekat ini ya. Maka di sini lagi-lagi hakikatnya ketika kita nyantuni anak yatim piatu, ini sebenarnya kita peduli terhadap ya nasibnya Nabi Muhammad itu ya. Itu yang disampaikan beliau di dalam buku Bilalul Mustadafin, dan itu membuat saya pribadi itu terbuka ya, betapa ada rahasia besar di dalam masalah kita tuh nyantuni anak yatim piatu dan fakir miskin. Maka kemudian kita melihat ya, kita melihat salah satu tokoh ya, tokoh penting di balik adanya santunan nasional itu adalah beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, Mursyid Thariqah Sidikiyah. Kita meyakini dalam posisi murid beliau menerima petunjuk dari Allah untuk mengadakan santunan nasional ya. Tetapi ini juga sama dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Kalau kita amati ya, nasib beliau di masa-masa masih remaja ya, itu beliau juga ditinggal oleh bapaknya beliau ya, Abang Nabi ya, Bapak Haji Abdul Mukti. Itu kisaran usia di remaja, berarti kan posisinya adalah apa mas ya, yatim itu ya, yang kalau bilang sabar ya. Dan kemudian kondisinya waktu itu secara perekonomian beliau itu juga di bawah garis kemiskinan ya, bekerja, berarti posisi bekerja nggak nyukupi itu fakir ya, tapi juga memang kondisinya itu adalah miskin ya. Dan di situ sampai kemudian beliau itu bertanya kepada Allah gitu ya,
mengapa nasibnya seperti ini dan lain sebagainya. Dan ini justru menggugah kesadaran beliau untuk lebih banyak berbuat demi orang lain. Ya. Maka di sini munculnya wujud santunan nasional ya, itu selain ada historis dari psikologis ya, peristiwa yang dialami beliau sendiri ya, juga melandaskan kepada Quran hadisnya terkait dengan surat Al-Maun ya, bahwa ya juga di hadis ada bahwa jika kita itu tidak mau nyantuni anak yatim dan fakir miskin, maka itu masuk kategori alal kadibin, pendusta agama. Ya, pendusta agama. Kata-kata kadib, pendusta itu di Quran ada 232 kata ya, dan istilahnya ya sampai dikatakan kalau di hadis itu begini ya, keimanan tanpa kemanusiaan itu dusta ya. Kemanusiaan tanpa keimanan itu seperti fata morgana. Jadi beliau pernah menyampaikan pada waktu itu pas hari raya itu begini, seandainya kita itu sudah bersyahadat, sudah menjalankan ibadah sholat, sudah puasa, sudah zakat, bahkan sudah menjalankan ibadah haji ya, bahkan masih dilanjutkan oleh beliau, bahkan jika sudah dzikir la ilaha illallah, sudah dzikir ismudat Allah, tapi tidak mau nyantuni anak yatim piatu dan fakir miskin, maka ya itu akan dicap sebagai pendusta. Dan pada saat dusta ini dicap ya, maka seluruh amal ibadah itu akan hangus terbakar. Saya dulu tidak punya gambaran ya bagaimana sebuah poin ya, sebuah poin dengan hanya satu kata dusta itu bisa membakar semua, itu saya tidak paham. Sampai satu waktu itu kemudian gini Mas, ceritanya ini saya lupa ya, baca mungkin ya, ceritanya itu ada suami istri pengantin baru. Nah belum sempat kenalan terlalu dalam, sudah menikah, akhirnya si istrinya itu nanya ke suaminya, mas kejelekanmu itu apa sih? Nah, namanya suami ya laki-laki, ditanya kejelekannya kan tidak jawab, diam. Kejelekanmu apa sih mas? Diam. Apa kamu suka minum minuman keras? Enggak. Apa kamu suka judi? Enggak. Suka judi online? Enggak. Kira-kira judi online sekarang. Apa kamu suka selingkuh? Enggak. Lah apa kejelekanmu? Suka bohong. Kena semua. Selesai semua sudah. Makanya berarti benar ya yang dijawabkan beliau Pak Yai, kalau sudah kena cap ya, dan yang ngecap ini Allah sendiri ya, pendusta agama, selesai sudah ya. Bohong semua karena dusta ya, apapun jangan bohong semua. Nah